tadi pagi di sekolah? Alhamdulillah sangat melelahkan, Bu. Oh, Eh, iya kenapa tuh? Menyita tenaga dan pikiran saya. Apa yang membuat jenengan apa kelelahan hingga menyita tenaga dan Iya, pikiran? iya Bu, karena Bapak Kepala Sekolah itu kan sedang keliling, keliling kelas ke kelas. Lalu saya itu ditegur dari situ. Kenapa kok pembelajarannya kurang menarik? Saya hanya duduk aja gitu loh Bu. Oh, jadi jenengan hari ini mendapat teguran dari kepala sekolah, dari Iya, pembelajaran jenengan itu yang membuat jenengan banyak pikiran seperti itu dan membuat badannya capek itu Bu. Ya, terus dari perbincangan kita kali ini apa yang ingin kita bahas Bu? Apa tujuan iya dari Bu, kurang perbincangan kita kurang keras, tadi? Apa kurang keras. tujuan Oh apa iya, yang ingin didapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? iya. Saya ingin apa ya Bu ya, merubah metode pembelajaran saya agar anak-anak ini menarik, menarik dan semangat begitu loh Bu, agar pagi itu bisa bersemangat pergi ke sekolah, eh, lalu bertemu dengan saya itu menyenangkan, seperti Oh, itu. jadi jenengan ingin itu anak-anaknya happy di kelas itu apa Bu? Iya, iya Menarik. Bu. Ya, jenengan iya. Nah, tadi jenengan mengucapkan ingin merubah metode pembelajaran yang jenengan. Nah, selama ini metode pembelajaran yang jenengan terapkan itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Yang selama ini saya lakukan itu metode pembelajaran yang monoton, Bu. Kalau saya pikir loh ya, Bu ya. Lalu ada teman sejawat juga kan, yang ikutan CGP juga, memberi saran. Kita kan sering-sering sharing juga sama rekan-rekan sejawat. Lalu eh, itu memberikan saran. Seperti ini misalnya, eh, kayak proyektor itu loh, kok ya digunakan. Lalu kan Samen kan juga bisa mendownload dari YouTube atau dari TikTok atau dari apapun lah untuk media video pembelajaran agar anak-anak itu menarik menarik dan menyenangkan gitu loh Bu. Lalu saya cobalah saya puterin video pembelajaran. Saya membawa LCD proyektor di kelas, lalu saya puterin video pembelajaran. Seperti itu, Iya. Bu. Oh, jadi sebelumnya pembelajarannya atau cara belajarnya monoton. Ya, iya, Bu. Yang bagaimana? Apakah itu saja seperti apa aja yang biasa Ya, sebelum jenengan itu menggunakan layar proyektor, menggunakan apa jenengan waktu belajar dengan anak-anak? mem- saya biasanya menggunakan media buku, Oh, lalu saya ajak ke perpus. Ya, itu aja deh, Bu. Lalu saya em, berinisiatif kan, kalau anak-anak dibawa keluar kelas mungkin senang mungkin ya mengenal lingkungan alam. Kan di sini kan juga ada kolam ikan. Lalu saya ajak keluar. Saya es saya ajak ice breaking melalui sela-sela video pembelajaran tersebut. Kok ya ndelalah anak-anak ini happy. Setiap pagi itu kalau udah bel
Kalau saya belum datang itu mesti disusul atau dijemput di rumah dinas. Kalau nggak ada di kantor, oh mungkin Bu dia lagi di rumah dinas, kan sebelah kantor. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu, jadi jenengan sudah berusaha Iya, menggunakan proyektor, video pembelajaran, lalu keluar kelas dan dengan speaking gitu yang jenengan terapkan. iya, Dan tadi jenengan juga menjelaskan efeknya luar biasa nggih ke anak-anak langsung jemput jenengan ke rumah dinas. Jadi mereka itu menanti kehadiran jenengan begitu ya Bu nggih. Nah itu iya, Bu. usia berapa jenengan mengajar? Kalau sekarang ini, kalau sekarang ini saya dikasih kelas 2 Bu. Yang dulu kelas 3 masih belum kurikulum 13 belum kurikulum merdeka, ya kan masih menggunakan kurikulum 13. Tapi semua sudah tahun ini sudah memakai kurikulum merdeka semuanya. Jadi murid saya itu Bu ada hampir 50. Saya Wow, gabung banyak. dari kelas 2A dan kelas 2B sampai suara saya serak. Tapi Ya ya, Allah. alhamdulillah anak-anak happy. Iya, alhamdulillah. Dengan kuat, hebat nggih Ya mengajar. Allah, iya Bu. Ada berapa anak, Bu? Ya Bu, Satu kelasnya ada berapa anak berarti, Bu? satu anak kalau kelas saya 24, yang A Hmm. 26. Oh, jenengan 50 24. anak. Wow, saya 15 saja itu udah. Tapi nggih TK ya kalau jenengan SD Ya, ya. ya itu Bu. Kalau saya di kelas kan juga memakai speaker. Oh iya Nah, iya. itu menggunakan speaker kalau suara saya saja kan nggak ngatasi, Bu. Ini Iya. aja loh, belum MPLS kan 2 minggu. Belum Hmm. 1 minggu tuh suara saya sudah habis. Ya Nah, Allah, saya eh, menggunakan speaker itu gimana ya, Bu ya? Padahal speaker itu sudah keras ya kan. Suara saya kan sudah keras. Pakai speaker juga sudah keras. Anak-anak itu, Masya Allah, Bu, namanya juga anak 50 ya. Yang nah, satu diam, yang satu masih ilah ya Allah. jenengan ini mengajar 50 anak, dua kelas. Enggak, Bu, sementara kan saya sendiri. Nah, teman Hmm. saya itu masih sakit. Oh, Kalau sama bulan kemarin itu sakit, lalu Allah. cuci darah, lalu Oh, sembuh. Sekarang sakit lagi, ya Allah. iya, nggih. Kalau saya mengeluh, ya Allah, Bu Suli sedang sembuh, seperti itu. Biar bisa Kasihan. mengajar kelas 2A nggak digabung lagi. Iya, Saya amin. rasanya Apa cemut-cemut gini loh, Bu. Ya Allah. tulisnya lekas sembuh jenengan juga biar mboten kewalahan nggih Bu nggih, dua Iya, kelas itu. Bu. Ya Kan Allah, Bapak beri Kepala Sekolah kekuatan. kan juga bilang, nanti kalau ada yang kelas 4 atau kelas 5 yang kosong olahraga, gurunya suruh ngisi kelas 2. Ya otomatis ya nggak mau ya, Bu. Wes, Iya. nggak usah nyuruh-nyuruh guru kelas lain, saya nggak enak. Kalau nggak dari Bapak Kepala Sekolahnya yang menyuruh anak buahnya yang nganggur tadi kan, anak-anaknya lagi olahraga. Ya saya nggak mau lah, masa saya bawahan siapa saya ini? Ya Oh, sudahlah, tak tak rangkep baik 2 kelas. insya Allah nanti ganjarannya di akhirat Ibu semakin banyak anak yang jenengan Iya, didik. ya Allah. Bahkan Ibu saling mendoakan nggih. Nggih. Amin, amin. Kembali ke topik tadi. Jenengan ini termasuk yang kuat loh Bu, karena mengajar di kelas 2. Karena kemarin saya dengar di Jampiro waktu rapat dengan dinas niku nggih Bu nggih. Kalau guru SD yang ditaruh di kelas 1, 2, dan 5 harus benar-benar disiapkan guru yang terbaik. Begitu pesannya orang dinas untuk kepala sekolah saat itu. Dan jenengan sekarang di kelas 2. Alhamdulillah jenengan luar biasa. Bisa dia, nggih. Nah, lalu Sebenarnya saya juga enggak kelas 2 ini Bu Irma. Berhubung kelas 3 kan sudah mau purna. Tahun depan ini sudah purna. Jadi digantikan yang muda. Yang oh, tua kelas 3, yang muda di kelas 2 seperti saya. oh Begitu. ngoten. Sebenarnya Ini saya ya, juga nggak mau, Bu. Karena hmm, gimana kenapa? ya? Kelas 2 ya, Bu.
kan belum agak dewasa ya, masih kecil lah Bu ya. Apalagi MPLS ini 2 minggu. Itulah kenapa kepala sekolahnya milih jenengan, kan jenengan jiwanya jiwa muda nggih Bu nggih. Sepertinya jenengan ini terlihat energik, bersemangat dan cocok untuk di kelas 2 itu seperti itu mungkin kepala sekolahnya Mungkin jenengan. seperti itu Bu. Iya. Kadang kan namanya juga manusia ya Bu ya. Kadang kan ada rasa jengkelnya. Masa tadi saya ajak keliling, saya ajak ke perpustakaan, saya keluar-keluar pakai speaker loh, masih gimana ya? Ya Allah, namanya juga anak-anak ya Bu ya. 50 anak. Ada tipsnya Bu kalau mengajar agar kita itu bisa didengar anak gitu. Ada Oh, tips. Bu Irma minta sarannya dong. Iya, eh boleh. Bagaimana cara untuk anak-anak ini loh, ya kan? Iya. Anak-anak ini loh. Kalau di Gimana, Bu? TK, nggih, kalau di TK saya itu biasanya pertama pakai intonasi. Jangan terlalu dengan intonasi keras, terus sedang, terus kita harus Heeh. mau intonasi naik turun tinggi suara. Saat suara kita pelan pasti anak-anak mendekat, ingin tahu apa sih yang Bu Irma bilang. Seperti itu. Iya, Yang iya, pertama iya. intonasi. Yang kedua pakai media yang menarik. Kan usia bukan media pembelajaran, media di atribut jenengan. Heeh. Ada sesuatu yang harus menarik ke anak-anak. Misalnya kalau saya pakai topi atau hidung badut atau seperti itu atribut yang sekiranya anak-anak menarik gitu. Maksudnya bisa menarik anak-anak seperti itu. Hmm. Terus yang ketiga itu jika ada anak yang rewel maksudnya berulah atau tidak bisa tertib, kasih dia kesempatan, tunjuk dia, lalu biar teman-teman fokusnya ke dia dan dia tidak akan membuat keributan. Ayo Mas Farel, jadi apa yang Bunda jelaskan? Nah kayak Hmm. gitu, seperti itu yang saya pelajari di TK. Nah barangkali bisa diterapkan sama bisa dia untuk ke anak-anaknya. Insya Allah berhasil, karena saya sudah menerapkannya. Iya, iya, iya. Kita Kadang harus ya, mendalami gimana? anak. Kita harus pertama itu care, sayang sama anak kita, Hmm. hatinya. Jangan terlalu keras. Sama anak itu harus dilendai, jangan terlalu kaku. Hmm. Kalau anak sudah merasa nyaman sama kita, kita minta apapun dia pasti oke Bunda siap dengan rasa sayang, dengan Iya, iya. kesadaran dirinya itu mau melakukan gitu. Seperti itu, Bu. Yang Iya, bisa iya, iya. Kadang sharingkan. kadang anak sing paling gimana ya, Bu? Paling tingkah polanya gak karuan. Mesti tak panggil gini. Ayo, Faresta, sampean siapkan. Atau ayo Faresta pimpin teman-temanmu untuk membaca Pancasila. Itu langsung Nah, langsung geruduk-geruduk wes. Apa ya? Bisa tertib. Alhamdulillah ya. jadi dengan Saran sudah dari Bu Irma memang masuk kok, Bu. Iya, betul sekali. Oke, iya. Terus jenengan tadi kan juga sudah pernah bilang kalau mau menerapkan dengan melihat film. Apakah sudah terjadwal atau kapan waktunya Bu untuk pelaksanaan itu? Saya jadwal itu seminggu 3 kali atau 4 kali, Bu. Kadang Hmm. saya pakai LCD proyektor, tapi suaranya itu nggak keluar. Oh ya, speakernya itu loh, Bu. Ada Oh, kendala. Kadang itu speaker saya rusak, terus speaker di kantor itu saya pakai terus nggak bunyi. Waduh, saya bingung seperti itu, Bu. Sudah bawa anak 50, mau mau apa? Puterin video itu speakernya nggak bisa. Waduh, ya udah wis tak ajak jalan-jalan, tak ajak untuk ke perpus seperti itu itu. jenengan ngajak jalan-jalan, jenengan ngajak ke perpus itu pembelajaran yang dari jenengan gitu. Apakah jenengan pernah menanyakan ke anak, mau belajar apa ya kita hari ini? Nah, seperti itu apakah pernah? Udah, iya, Nah, udah pernah, Bu. Eh, bagaimana pokoknya anak-anak setelah jenengan menerapkan itu, menanyakan dulu apa anak, iya, kemauan anak. ada juga Bu yang tanya.
ayo Bu, kita nggak jalan-jalan atau kita nggak lihat video. Besok aja nak. Kalau sekarang apa speaker dan lain-lain masih trouble. Gitu. Tak bicarain Sudah. seperti itu sih. Lalu anak-anak, oh ya sudah Bu, besok ya. Iya, Bu Sadia janji kok. Dan besoknya ditagih juga. Tapi Ah, alhamdulillah sudah nepati. iya, alhamdulillah. Nah, tadi setelah jenengan mencoba menerapkan tadi, apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Iya Bu, alhamdulillah pembelajaran yang monoton itu seharusnya nggak dipakai lagi Bu. Eh, harusnya kita berinovasi untuk pembelajaran yang menarik murid kita. Contohnya ya seperti itu tadi, memutarkan video, mengajak mengenal lingkungan sekitar, diajak literasi ke perpus kan. Kalau di pojok baca kelas kan agak sedikit bacaannya. Kalau di perpustakaan sini kan bacaannya banyak, buku bacaannya banyak sekali. Dan anak-anak senang. Iya, bisa menambah wawasan anak-anak dengan Iya, banyak ya kalau betul. di perpustakaan. Iya, alhamdulillah Bu Sadia, terima kasih Terima atas kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya saya mencurahkan isi hati saya, unek-unek saya. Terima sama-sama. kasih ya Bu Irma. Ya, semoga rencananya bisa berjalan di Bu Sadia dan anak-anak bisa. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, seperti itu. Iya, ganti saya yang jadi coach. Ya, Bu. Oke, oke. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam, Bu Sadia. Bu Irma, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik, senang sekali hari ini. Sudah sarapankah hari ini? Hari ini alhamdulillah sudah. Tadi sarapannya saya Sepertinya, sama nasi sekali. Alhamdulillah. Pas Sepertinya Bu Irma ini bahagia. Tapi iya, ada ya. raut, gimana ya? Ada yang bisa diutarakan? Kalau saya yang hari ini alhamdulillah bahagia, benar-benar memang bahagia, tidak menyimpan kesedihan seperti kemarin-kemarin Bu Sadia. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini anak saya mau mau belajar di sekolah yang sebelumnya itu susah sekali diajak berangkat sekolah. Nah, dan ya tapi belum mau masuk kelas dianya itu. Belum mau belajar, cuma mau berangkat saja. Iya. Apa apa penyebabnya si kecil itu nggak mau berangkat atau nggak mau masuk kelas ya Bu ya? Iya. Kalau anak saya enggak mau masuk kelas mungkin karena dia itu takut di keramaian tuh. Dia itu enggak pernah saya ajak bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Jadi saya pulang sekolah itu ya di rumah sama anak-anak. Saya ajak lihat TV, saya ajak main HP, jarang saya ajak keluar-keluar. Jadi saat dia ketemu dunia luar seperti sekolah, dia nggak berani seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, Lalu langkah Bu Irma ini kalau agar si kecil mau berangkat sekolah ini gimana ya Bu ya? iya, saya ini sama suami sudah sepakat buat sama-sama. Ayo kita samakan cara mendidik anak kita yang dulunya itu suami meraja.
memaksakan anak saya, karena prinsip suami anak di bawah 7 tahun harus diperlakukan seperti raja, dilayani. Nah, itu yang membuat dia manja. Terus yang saya kencengi. Nah, beda prinsip seperti itu yang membuat dia manja. Terus yang suami juga tidak pernah ngajak anak keluar untuk berbaur dengan orang di sini, kan memang pendatang gitu, namanya bapak-bapak juga. Dan seharusnya memang saya yang ngajak dia untuk bersosialisasi dengan teman di sini, tapi karena saya pulang sekolah sudah capek. Nah, sekarang saya berusaha mengajak anak saya yang sebelumnya tidak pernah ngaji, walaupun usianya masih TK, ini saya ngajikan di Bu Eli sama adiknya juga, biar adiknya tidak seperti kakaknya, tidak berani seperti itu Bu. Jadi sama-sama saya ajak ngaji untuk membangun rasa percaya dirinya, lalu disiplinnya juga, rasa sosialisasinya juga sama orang lain, bisa serawung lah kalau bahasa Jawanya gitu. Jawanya. Dan saya mengetahui itu memang saya ingin memutus rantai apa maksudnya? Mungkin dari ibu saya mendidik saya dulu juga enggak seperti itu. Dan saya memang dulu waktu kecil ya di rumah saja didikan orang tua, tapi saya enggak menyalahkan orang tua mendidik saya salah, enggak. Tapi bagaimana saya memutus rantai itu. Soalnya dari nenek saya mendidik orang tua saya juga seperti itu. Nah, di saya ini saya enggak mau lanjut ke anak saya. Jangan sampai anak saya ini enggak bisa serawung. Saya harus membuat anak saya berani bertemu orang gitu. Itu yang prinsip saya yang ingin saya rubah. Bagaimana caranya saya bisa membuat anak saya berani di hadapan orang lain, di depan umum. Kira-kira si kecil itu umur berapa sih, Bu? Umurnya mau 6 tahun dan sebenarnya usianya sudah waktunya usia TK. Kan usia 6 tahun itu. Seharusnya mulai 4 tahun, tapi saya tahu kalau anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan yang cekatan, cepat gitu. Dan anak laki-laki itu satu tahap di bawahnya kalau menurut saya. Biar dia mateng di mentalnya dan juga mateng di fisiknya. Jadi saya sekolah kan memang agak telat, tak apa-apa. Soalnya masuk SD katanya 7 tahun gitu nggih. Biar pas gitu masuk SD-nya. Walaupun kata tetangga atau kata teman-teman, anak sampai keluar saya sekolah, enggak apa-apa, saya bukan tipe orang tua yang ikut-ikutan, tapi saya punya prinsip seperti itu. Anak saya lulus TK harus masuk SD. Soalnya pengalaman teman saya yang di TK saya juga, anaknya itu usia 4 tahun masuk TK, terus belum boleh masuk SD di usia lulus TK. Dia mengulang lagi di TK. Nah, saya kasihan kalau anak saya itu seperti itu. Jadi saya sekolahkan usianya telat 1 tahun enggak apa-apa, 5 tahunan. Seperti itu Bu Sadia. Jenengan nggak nyoba untuk si putra diajak bersekolah di TK jenengan? Kan lebih enak sih, Bu, sama si kecil. Kalau menurut orang lain mungkin seperti itu nggih. Tapi kalau saya pribadi itu mikirnya begini Bu. Jarak rumah ke sekolah itu 16 km nggih. Terus perjalanannya 20 menit melewati jalan raya besar dan resiko buat anak saya. Takutnya nanti jatuh. Soalnya pulangnya juga jam 1 siang. Waktunya dia tidur kalau siang itu nggih seharusnya. Jadi saya memutuskan untuk sekolahkan di sini saja sama keluarga, Bati, Mbakung, suami juga sepakat di sini saja. Walaupun di sekolah saya juga ditanyakan tadi Bu Ulfa, anak sampean kok gak sama sekolah anak ini gitu. Ya saya jelaskan seperti tadi. Ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya seperti itu. Soalnya pernah saya ngajak anak saya ke sekolah, pulangnya saya nyabui pakai sewek. Ya tekluk-tekluk gitu. Kan kasihan kalau setiap hari seperti itu. Gitu. Terus dikhawatirkan juga nanti menjadi anak yang manja, dikit-dikit narik-narik saya. Terus pengalaman juga ada teman saya yang nyekolahkan anaknya di TK sama juga dengan mamanya.
itu waktunya dia TKA malah ikut ibunya langsung naik TKB. Jadi dia lewat TKA enggak sekolah langsung TKB 2 tahun seperti itu. Loh, Nah, kasihan ya anaknya belum bisa di TKB langsung ditaruh TKB karena gandoli mamanya. Nah, saya iya, enggak iya. mau itu. Begitu juga dia. Berarti kalau satu sekolahan sama si anak, jadi anak itu nggak nggak bisa mandiri ya Bu ya, kalau satu sekolahan sama anak. Iya, seperti itu menurut saya dan yang saya lihat di sekolah saya ada yang seperti itu juga. Jadi saya enggak mau. Itu pertimbangannya Bu Sadia. Iya, iya, iya. Kalau Bu Sadia Lalu, apakah pengalaman juga seperti saya? Anak-anaknya bagaimana? Kan kita sama-sama Bu Guru. oh iya Bu ya, kalau saya sih anak pertama aman ya Bu ya. Anak pertama dulu aman, saya antar, ya sudah, dia kan perempuan Bu, Oh, perempuan, dia mandiri. Sampai hmm, sekarang SMP pun seperti itu, pulang pulang sekolah nggak dijemput ya jalan. Kan alhamdulillah. sekolah sama rumahnya mbahnya kan dekat. Nah, nek sing cowok ini umur 4 tahun kurang Bu, kurang 4 bulan. Ya. Tadi saya sekolahkan ternyata mau nggak nangis. Tapi ya gitu, gondeli Uti nih. Uti, ayo sekolah. Tapi ya gitu Bu, mau masuk kelas. Mau. Oh, Baris sama teman juga mau. Mau, alhamdulillah. Uti ayo ilo. Ayo sekolah, begitu. Ayo Jadi ya Allah. jasa Uti ini luar biasa ya Bu ya. Dulu sudah ngomong kita, Iya, sekarang ngomong anak kita ya Allah. iya Bu. Mungkin ya dari Uti sama Kumnya itu loh Bu yang suka biasanya kan suka memanjakan putu kan Bu. Iya, iya, iya. Iya, benar. Bisa jadi. Iya. Lalu eh, apa ya Bu ya yang dapat jenengan simpulkan dari kita ini jenengan tadi apa ya Bu ya? Jadi yang bisa saya simpulkan yaitu agar anak saya rasa percaya dirinya muncul, tumbuh, berkembang gitu. Saya harus sering-sering ajak anak saya bergaul dengan dunia luar. Tadi saya sudah ceritakan saya akan ajak anak saya mengaji. Terus kemarin itu ada acara apa itu? Belum saya ceritakan. Tadi saya baru ingat ada aja bersolat bersama di desa itu loh. Saya yang biasanya enggak pernah suka keluar ke acara lihat pengajian, konser atau ini saya enggak Oh, pernah. Ini demi iya iya anak iya. untuk belajar bersosialisasi, belajar bergaul di keramaian itu saya malam-malam jalan kaki ke lapangan bersama Mbah Kong Bahdi itu saya ngajak anak saya Zain Hmm. ini dan manfaatnya luar biasa nggih anak saya itu sudah mau berangkat sekolah nggih. Terus saya Alhamdulillah. menanamkan prinsip sama abinya untuk sama-sama ngencengi Mas Zaid ini jadwalnya waktunya Iya. tidur tidur nggak boleh Mm. mainan terus biar bisa bangun pagi seperti itu bisa dia sama Mbak Kung Mbak juga kita harus samakan prinsip nggak boleh terlalu memanjakan Mas Zaid seperti itu. Saya doakan si kecil besok sampai sampai seterusnya mau bersekolah, Bu, Iya dan amin. menjadi anak yang mandiri. Amin. Terima kasih doanya Bu Sadia. Doa terbaik juga buat Bu Sadia sekeluarga dengan anak-anaknya. Amin. Semoga sehat selalu sekolahnya Amin. diberikan kelancaran, kemudahan, Bu Sadia Amin. diberikan kekuatan untuk mengajar anak 50 tadi nggih. Semoga Iya. Bu Sulis tadi semoga juga lekas diberikan kesembuhan biar bisa masuk sekolah. Amin. Ya Allah. Semangat, semangat, semangat. Iya, 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 iya. Jangan Ya. jangan mengatakan di sini untuk orang tua, Bu. Nanti saya menangis lagi. Iya, sama Bu. Kita ganti anak. Iya. Oke, Bu. Iya. Ngapunten ya kalau Iya, ada salah-salah kata. saya juga mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya berterima kasih Sami-sami, kepada Bu. mau mendengarkan cerita saya. Mau kita saling berbincang-bincang dan menemukan Iya.
apa ya, cara untuk mewujudkan cita-cita harapan kita nggih. Iya, Ya, betul terima sekali. Iya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Salam.